Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Faiza Rafefa Bakri Susialdi, nomor absen 12. Hari ini izinkan saya untuk memaparkan mengenai kerajaan Islam. Dan hari ini saya akan memilih kerajaan Kesultanan Demak sebagai kerajaan yang akan saya paparkan. Kerajaan Kesultanan Demak atau kerajaan pertama yang menyangkut Islam di daerah Jawa. Kesultanan Demak adalah salah satu kerajaan pertama yang menyangkut Islam di Pulau Jawa dan menjadi salah satu pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Lalu juga, kerajaan Demak ini berdiri pada akhir abad yang ke-15. Demak pula berkembang sebagai pusat perdagangan, dakwah, dan juga kekuasaan maritim yang sangat kuat di wilayah pesisir utara Jawa. Nah, peran Wali Songo pula sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di kerajaan ini, seperti pendekatan dakwah melalui budaya seperti gamelan oleh Sunan Bonang dan juga wayang oleh Sunan Kalijaga. Nah, kerajaan Demak ini sendiri didirikan oleh raja yang bernama Raden Patah yang merupakan putra dari raja kerajaan Majapahit yang kelima, yaitu Majapahit Brawijaya, dan juga dari seorang selir yang memiliki keturunan Tiongkok. Nah, awalnya kerajaan Demak ini sendiri adalah bagian dari kerajaan Majapahit. Namun seiring runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Demak pula memisahkan diri dan bisa menjadi kekuatan baru yang di Jawa dengan pelabuhan yang strategis dan jaringan perdagangannya yang kuat. Demak pula menjelma menjadi pusat ekonomi dan juga keagamaan yang penting. Nah, Raden Patah sendiri memerintah dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah dan menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Gresik, dan juga Tuban. Lalu juga saat kerajaan Demak berada di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mencapai puncak keemasannya. Karena kerajaan Demak yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono mampu memperluas kekuasaannya hingga ke Jawa Barat dan juga ke Jawa Timur. Dan juga ia mampu memperkuat posisi kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim. Dan salah satu pencapaian yang sangat baik adalah ketika pasukan dari kerajaan Demak yang berada di bawah pimpinan Fatahillah pada tahun 1527 mampu merembut Sunda Kelapa dari Portugis. Dan oleh karena kejadian itu, mereka menamai kota mereka sebagai Jayakarta atau artinya kemenangan. Namun sayangnya kejayaan itu tidak berlangsung lama saat Sultan Trenggono tewas pada ekspedisi militer di Panarukan pada tahun 1546. Hal ini pula menyebabkan putranya menggantikan posisinya yang bernama Sunan Prawoto. Nah, namun Sunan Prawoto ini juga tidak memerintah begitu lama karena adanya konflik internal antara sepupunya yang bernama Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang ini merasa beliau memiliki hak atas tahta dan juga kekesalannya pada Sunan Prawoto karena telah memerintahkan untuk ayahnya dibunuh yang bernama Pangeran Sekar. Dan karena kekesalan ini pula, Arya Penangsang pula membunuh Sunan Prawoto dan menjadi sultan berikutnya. Nah, karena perebutan kekuasaan yang terus-terusan berlangsung, Jaka Tingkir, Adipati Panjang, dan juga menantu Sultan Trenggono menentang keras atas kekuasaan yang dimiliki oleh Arya Penangsang. Sehingga mereka pula membuat deal atau perjanjian atas pertempuran siapa yang akan menentukan di mana kerajaan Demak akan dipegang. Lalu dalam pertempuran ini sayangnya Arya Penangsang tewas dibunuh oleh Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini sendiri adalah anak angkat dari Jaka Tingkir. Dan setelah itu pula Jaya Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Nah, dan inilah pula akhir dari Kesultanan Demak sebagai kerajaan yang merdeka.
Nah, dari peninggalan Kesultanan Demak ada peninggalan yang paling bersejarah, yaitu Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah dan dibuat sebagai simbol penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dalam masjid ini pula ada satu pintu utama yang disebut pintu Bledek atau pintu Petis, yang dibuat oleh Ki Ageng Solo, dan juga ada 4 pilar utama atau tiang utama yang disebut Sokoguru, yang dipercaya adalah sumbangan dari 4 wali songo seperti Wali Songo Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan juga Sunan Gunung Jati. Nah, meskipun kerajaan Kesultanan Demak hanya bertahan sekitar 1 abad dari tahun 1475 hingga 1554, tentunya memberikan warisan yang sangat bersejarah dan juga dalam penyebaran Islam dan juga kebudayaan di Indonesia. Selain kerajaan Demak menjadi pelopor dalam penyebaran Islam di Jawa, tentunya menjadi simbol antara perjuangan dan integrasi dalam kekuasaan, kebudayaan, dan juga dakwah yang ada di Indonesia. Nah, saya rasa demikianlah pemaparan saya mengenai salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kesultanan Demak. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.